kemerdekaan berusaha dalam arti kesempatan yang sama, tanpa hambatan yang tidak perlu. Persaingan sehat, sejahterakan rakyat. Roll 3, 2, 1. Welcome to Pod Country, podcast KPPU Kanwil 3 Bandung. Halo Sobat Kompetisi, pemirsa Pod Country, podcast KPPU Kanwil 3 Bandung dimanapun Anda berada. Hari ini di edisi spesial kali ini memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75, Pod Country kehadiran tamu yang sangat spesial, yang sangat terhormat. Beliau adalah Pak Kurnia Toha. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Sehat Pak? Alhamdulillah. Izin Pak, mungkin bisa disapa Pak, Sobat Kompetisi pemirsa Pod Country. Sobat kompetisi pemirsa Pop Country, selamat sore, salam sejahtera untuk semuanya, semoga sehat semua. Amin. Baik, Pak Ketua, kita hari ini memperingati 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, dan sepertinya hari jadi kita, hari jadi Republik Indonesia dengan KPPU berdekatan Pak. Kita tahu bahwa belum lama ini, tepat di tanggal 7 Juni, itu KPPU tepat berusia 20 tahun. Nah, pertanyaan dari saya Pak, bagaimana sih Pak Ketua memaknai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini dalam konteks KPPU? Kemerdekaan Republik Indonesia ini tentu merupakan rahmat ya bagi Allah SWT, bagi seluruh rakyat Indonesia, dan juga tentu atas perjuangan para pejuang kemerdekaan. Nah, karenanya ini tentu harus kita syukuri, dan tidak henti-hentinya kita bersyukur. Dan bagaimana kita mensyukuri itu adalah dengan jalan mengisi kemerdekaan itu sehingga tujuan cita-cita kemerdekaan itu bisa tercapai. Di antaranya adalah kita merdeka dalam berusaha, mandiri, dan tercapainya kesejahteraan masyarakat secara umum. Nah, dalam rangka itu maka kemerdekaan dalam berusaha itu sejalan dengan cita-cita kemerdekaan kita. Jadi seluruh rakyat Indonesia harus mempunyai kesempatan yang sama. Betul. Dalam berusaha. Artinya adalah tidak ada diskriminatif, tidak ada hambatan-hambatan yang dibuat sehingga pelaku usaha tertentu, terutama yang lemah, itu tidak bisa berusaha di negara ini. Karena tanpa itu, maka kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia itu tidak akan pernah tercapai. Jadi kemerdekaan berusaha dalam arti kesempatan yang sama, tanpa hambatan yang tidak perlu, dan tentu dengan memperhatikan kepentingan umum itu menjadi syarat tercapainya cita-cita kemerdekaan, yaitu masyarakat adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Saya kira itu yang paling penting. Ya, luar biasa ya, Sobat Kompetisi. Tadi Pak Ketua memaknai Hari Kemerdekaan itu dengan merdeka berusaha Pak ya. Nah, tadi juga disampaikan, bahkan disinggung, kalau saya tidak salah catat tadi ada disampaikan juga tujuan dari negara ini, tujuan nasional yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, Pak, sekali. ketika Pak Ketua menyatakan bahwa konteks kemerdekaan Republik Indonesia dalam konteks merdeka dalam berusaha, apakah sebelumnya atau latar belakang KPPU berdiri adalah salah satunya warga negara Indonesia tidak memiliki kesempatan yang sama dalam berusaha, Pak? Ya, jadi sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 99, memang aktivitas berusaha, kegiatan berusaha di Indonesia itu belum bisa dinikmati oleh semua pihak. Jadi hanya pihak-pihak tertentu, termasuk BUMN, BUMD, itu yang menguasai perekonomian Indonesia. Begitu juga ini hambatan-hambatan dalam berusaha itu baik dilakukan melalui peraturan maupun melalui hubungan-hubungan khusus, sehingga pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan khusus tidak bisa melakukan kegiatan usaha yang sama di Indonesia. Nah, karenanya sebelum lahirnya undang-undang ini juga sudah ada upaya-upaya dari masyarakat
agar ketimpangan-ketimpangan, kesempatan berusaha yang tidak sama tersebut bisa dihilangkan. Dan ini mencapai momentumnya setelah krisis ekonomi tahun 1998, kemudian lahirlah Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 yang menjamin adanya kesempatan berusaha yang sama baik bagi pengusaha besar, menengah, kecil maupun mikro. Ya, kalau saya pernah baca di banyak artikel beberapa orang atau pengamat mengatakan bahwa KPPU ini liberal banget, bahkan yang lebih ekstrim lagi neolib katanya Pak. Apakah memang seperti itu Pak? Ya, saya kira itu mungkin disalah mengerti ya. Memang ada pihak-pihak yang berpendapat bahwa persaingan usaha itu tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh bangsa Indonesia. Nah, saya berpendapat ini tidak tepat. Kenapa? Walaupun orang Indonesia itu tidak senang bersaing secara terbuka, tapi sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari itu hal yang sudah biasa. Misalnya kalau kita pergi sekolah, di sekolah kita berusaha bagaimana supaya nilai kita lebih bagus dari yang lain. Dapat ranking 1. Merupakan hal yang biasa. Ya. Begitu juga dalam pertandingan bola. Iya. Itu kalau sekolah, Bapak pernah mencontek nggak Pak? Itu kan termasuk salah satu itu tidak fair termasuk juga yang kan, tidak ya? fair ya. Seingat saya enggak. Jadi ini memang itu ya saya pernah mendengar langsung pendapat yang menyatakan bahwa itu tidak sesuai dengan nilai-nilai kita. Tapi menurut saya itu juga tidak tepat. Karena sebagian besar rakyat kita juga adalah muslim, beragama Islam dan berbuat baik itu ya. Berbuat jujur, mengambil keuntungan sewajarnya, tidak menghambat pelaku usaha lain, tidak curang, tidak ini. Itu adalah nilai-nilai yang dianut oleh bangsa Indonesia. Sudah menjadi bagian dari nilai-nilai yang hidup di Indonesia sehingga persaingan itu adalah tidak benar bahwa itu liberal. Dan Undang-Undang Nomor 5 itu menjamin itu karena azas dari demokrasi ekonomi kita adalah keseimbangan antara kemerdekaan untuk berusaha dengan perlindungan kepentingan umum. Jadi di dalam Undang-Undang Nomor 5 juga ada pengecualian-pengecualian itu, misalnya pengecualian bagi pengusaha kecil, bagi koperasi, bagi IPR, bagi pelaksanaan perundang-undangan, bagi kegiatan ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Itu dilindungi, dikecualikan dari undang-undang ini. Nah, ini adalah merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Dasar baik yang ada di dalam pembukaan maupun batang tubuh, khususnya pasal 33 ayat 4 dari Undang-Undang Dasar 1945. Jadi semangat dari persaingan usaha menurut Undang-Undang Nomor 5 ini tahun 1999 ini adalah merupakan pelaksanaan dari nilai-nilai yang dianut oleh bangsa Indonesia dan juga merupakan pelaksanaan dari nilai-nilai yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar 1945 baik dalam pembukaan maupun di dalam batang tubuhnya. Oke, jadi bukan persaingan bebas ya, yang dianut oleh Undang-Undang 5 maupun KPPU. Ini persaingan yang adil. Oke. Jadi bukan persaingan yang bebas. Nah, di dalam penegakannya pun kita ada menganut selain dari pengecualian juga ada prinsip rule of reason. Nah, prinsip rule of reason ini adalah melihat kemanfaatan dari tindakan tersebut. Jadi kalau tindakan tersebut bermanfaat bagi rakyat banyak, maka itu tidak akan dilarang oleh KPPU. Tapi kalau itu melanggar kepentingan orang banyak, maka itulah tujuan diadakannya oleh KPPU ini. Tujuan penegakan hukum oleh KPPU. Benar. Atau latar belakang KPPU melakukan proses penegakan hukum. Benar, ya. Nah, tadi disampaikan saya cukup tertarik Pak, dijawab bahwa pendapat yang mengatakan bahwa KPPU itu sangat liberal atau bahkan neolib tidak tepat. Tadi saya tertarik, tadi Bapak menyatakan ada perlindungan terhadap UMKM ya, atau pelaku usaha kecil ya. Jadi bisa dijelaskan Pak seperti apa? Ya, jadi di dalam pasal 50 itu bagi pengusaha kecil itu dikecualikan. Artinya pengusaha kecil boleh melakukan kerjasama, boleh melakukan aktivitas-aktivitas yang kalau bagi pengusaha besar, bagi perusahaan menengah itu maka itu bisa dianggap suatu perbuatan yang dilarang, yang tidak fair. Tapi bagi pengusaha kecil itu tidak menjadi masalah ini. Kenapa?
karena memang itu tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perekonomian nasional, tapi sangat membantu bagi perkembangan ekonomi kecil tersebut. Nah, karenanya itu dikecualikan oleh Undang-Undang Nomor 5. Ini pun tentu tujuannya supaya pengusaha kecil ini juga bisa berkembang menjadi pengusaha menengah dan menjadi pengusaha besar. Ya. Kemudian Pak Ketua, seperti yang tadi saya kemukakan bahwa ulang tahun Republik Indonesia itu berdekatan dengan hari jadi KPPU juga ya. Benar. Dan kita hitung sejak KPPU berdiri tahun 2000, maka KPPU sudah berusia genap 20 tahun atau dua dekade. Iya. Bisa dijelaskan nggak Pak, kiprah KPPU selama 2 dekade berdiri ini seperti apa dalam konteks mendorong perekonomian nasional? Ya, jadi seperti saya sampaikan tadi bahwa KPPU ini mengemban amanat Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 33 ayat 3 juga pembukaan, dan kemudian dijabarkan lebih lanjut di dalam pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 99, khususnya itu dalam pasal 3, yaitu untuk melindungi kepentingan umum, untuk menjaga efisiensi ekonomi nasional, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi kesempatan berusaha yang sama bagi pengusaha besar, menengah, kecil, dan juga untuk mencegah praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Nah, tujuan-tujuan ini dilaksanakan oleh KPPU melalui beberapa program. Di antaranya program pertama adalah program pencegahan. Jadi KPPU melakukan berbagai program, baik itu sosialisasi maupun upaya-upaya pemberdayaan masyarakat sehingga tidak terjadi persaingan yang tidak sehat ataupun praktek-praktek monopoli. Yang kedua adalah program KPPU itu adalah memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah apabila ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang terkait kegiatan ekonomi, aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan persaingan usaha yang tidak tepat, tidak memberikan kesempatan berusaha yang sama, bahkan diskriminatif kepada banyak pelaku usaha, maka KPPU memberikan saran dan pertimbangan. Begitu juga KPPU mendukung program-program pemerintah bagi terciptanya pengusaha-pengusaha kita yang unggul. Ya, ini melalui saran dan pertimbangan tersebut. Kemudian ketiga, program KPPU itu adalah penegakan hukum. Jadi penegakan hukum ini sebenarnya adalah merupakan upaya terakhir. Jadi apabila upaya-upaya pencegahan, upaya saran tidak bisa mengatasi persoalan, baru kemudian kita melakukan penegakan hukum. Dan penegakan hukum ini berasal baik dari laporan masyarakat maupun inisiatif KPPU sendiri. Nah, sepanjang 20 tahun ini yang tugas utama yang dilaksanakan oleh KPPU, dan sepanjang 20 tahun ini juga sudah banyak perkara-perkara yang kita tanganin, itu 350 lebih perkara yang telah diputus oleh KPPU. Tentu ini telah berkontribusi bagi terciptanya situasi aktivitas bisnis yang kondusif di Indonesia, begitu juga bagi pencegahan terjadinya praktek monopoli maupun persaingan usaha tidak sehat. Oke, ya. Tadi disampaikan ada program pencegahan, kemudian saran pertimbangan kepada pemerintah, ada juga penegakan hukum. Ya. Ada tidak Pak semacam memberikan KPPU itu program untuk pelaku usaha nih? Kan yang kita dengar ini untuk pemerintah nih kebanyakan. Ya. Jadi kepada pelaku usaha kita banyak melakukan sosialisasi, kita meeting itu banyak. Bahkan pelaku usaha juga banyak yang melakukan konsultasi kepada KPPU. Bahkan, jadi KPPU membuka Pak ya? Benar. Bahkan saya pribadi WA saya itu terbuka bagi masyarakat umum. Mereka bisa langsung bertanya ke saya lewat WA. Mereka juga bebas untuk datang ke KPPU untuk berkonsultasi, menanyakan bagaimana kebijakan-kebijakan KPPU. Di samping itu KPPU juga berusaha bagaimana supaya pelaku usaha ini mematuhi peraturan-peraturan yang ada mengenai pencegahan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yaitu melalui program compliance.
Jadi KPPU mempunyai program compliance, kita sering melakukan meeting, pertemuan-pertemuan terhadap pelaku usaha, baik swasta maupun pemerintah ya, BUMN, BUMD, itu agar mereka bisa mempunyai early warning. Ya. Oke. Nah, jadi mereka bisa tahu bahwa oh ini kami nggak boleh melakukan aktivitas ini, oh kami nggak boleh melakukan perjanjian mengenai penetapan harga, pembagian wilayah, pengaturan produksi, bagi-bagi informasi yang bisa menyebabkan persaingan tidak sehat itu. Nah mereka sudah tahu melalui program compliance ini. Compliance tadi ya. Nah, Iya. berarti KPPU nggak galak dong Pak ya? Ya harusnya sih KPPU itu jadi sahabat. Oke. Mitra. Jadi mitra daripada baik pemerintah maupun pelaku usaha. Kenapa? Karena kita ini ingin pelaku usaha itu maju. Oke. Kita ingin pelaku usaha ini menjadi pelaku usaha yang unggul, bukan hanya di Indonesia, tapi juga di dunia. Ya. Kita ini cinta kepada negara ini. Kalau kita cinta kepada negara ini, kita termasuk cinta kepada pelaku usaha Indonesia. Tapi kalau pelaku usaha Indonesia ini tidak efisien, tidak melakukan monopoli, kalah bersaing, dia akan bangkrut. Nah, inilah tugas KPPU menjaga agar jangan ini sampai terjadi. Ininya tentu tidak KPPU sendiri, tapi kementerian-kementerian, lembaga-lembaga negara lain dan termasuk perguruan tinggi dan masyarakat harus bersama-sama kita membuat bagaimana pelaku usaha kita ini bisa unggul. Karena mau tidak mau persaingan ini nggak bisa kita hindari, itu sudah terjadi dan seperti alamiah gitu ya, seperti saya sampaikan tadi. Kalau kita nggak siap maka kita akan merugi karena perusahaan-perusahaan kita akan kalah bersaing, akibatnya mereka akan bangkrut, dan kalau bangkrut kita akan tergantung kepada produksi luar negeri dan itu sangat rentan bagi perekonomian kita. Dan program itu tetap berjalan sampai sekarang Pak ya? Benar. Ya, Iya. jadi sobat kompetisi ya, pemirsa Pod Country dimanapun Anda berada, pelaku usaha di Indonesia, coba diingat ini apa yang disampaikan oleh Pak Ketua KPPU bahwa KPPU ini sangat terbuka. Jadi kalau misalnya ada pelaku usaha yang tidak mengerti atau khawatir kebijakan usahanya akan dianggap melanggar, itu bisa datang ke KPPU. KPPU sangat terbuka, open, dan akan memberikan konsultasi-konsultasi ya Pak. Benar. Jadi kalau misalnya Izin, mau Pak, melakukan kerjasama, Izin Pak. Iya, Berbayar nggak Pak? gratis. Tidak ada bayaran. Kalau pakai lawyer mahal Pak. Ya tentu kalau pakai konsultan, pakai lawyer, pakai ini tentu harganya mahal. Tapi kalau KPPU karena kita lembaga negara, maka itu diberikan dengan cuma-cuma. Cuma-cuma. Nah, ini yang perlu disadari oleh seluruh rakyat Indonesia ya, bahwa kami ini melaksanakan amanah dari rakyat. Jadi menghukum itu bukan sesuatu hal yang enak, bukan sesuatu yang membuat gembira ya. Karena itu sama saja kita menghukum diri kita sendiri. Negara ini bisa maju kalau perusahaannya maju. Jadi ini dua hal yang saling terkait. Dan kita butuh perusahaan itu. Kita butuh kebutuhan kita dipenuhi oleh pelaku usaha itu. Kita juga butuh lapangan pekerjaan bagi rakyat kita. Kita butuh pajak. Tapi perusahaan yang bisa bayar pajak, perusahaan yang bisa menyiapkan produksi yang memenuhi kebutuhan masyarakatnya adalah perusahaan-perusahaan yang unggul. Ya. Nah itulah salah satu fungsi dari KPPU bagaimana mendorong Ujung-ujungnya itu pelaku usaha untuk kesejahteraan masyarakat. Iya. Artinya Bapak nggak bangga ya? Bisa menghukum itu sebenarnya nggak bangga loh, Ya, sobat kompetisi. tidak ada bangga dan tidak bahagia sama sekali. Kita akan bahagia kalau pelaku usaha ini justru, wah ini pelaku usaha hebat dari Indonesia, bisa memenuhi kebutuhan dunia misalnya. Kalau nggak bisa dunia, minimal kebutuhan nasional kita terpenuhi oleh pelaku usaha yang berusaha di Indonesia. Oke, luar biasa nih ya, informasi yang menarik sobat kompetisi pemirsa Pod Country dimanapun Anda berada. Tadi kita berbicara masa lalu ya, dalam konteks sejarah kemerdekaan, kemudian kita berbicara tentang kiprah KPPU 20 tahun terakhir, bahkan kita ngomong kondisi kekinian apa yang dilakukan oleh KPPU, program-program KPPU diantaranya tadi compliance ya, competition compliance. Sekarang saya mau berbicara ke depan Pak. Iya. Kita tahu bahwa perubahan gaya hidup masyarakat bukan hanya Indonesia tapi dunia kan sudah bergeser luar Iya, biasa. benar. Kita mengenal yang namanya peningkatan era digitalisasi ekonomi yang demikian pesat. Benar, Nah, iya. dari sisi KPPU sebagai otoritas persaingan usaha di Indonesia, apa yang sudah dipersiapkan? Nah, jadi kita memang sudah menghadapi persaingan bukan hanya
offline ya, bukan hanya fisik kita berhadapan toko, mall dan lain sebagainya, tapi juga lewat aplikasi, lewat media elektronik ya, digital ekonomi. Nah ini tentu juga merubah ya, ajaran-ajaran. Jadi penegakan hukum KPPU itu banyak juga didasarkan kepada ajaran-ajaran, baik ahli hukum maupun ahli ekonomi maupun ahli teknologi. Dan dengan berkembangnya perekonomian digital ini, tentu ajaran-ajaran ini juga berubah. Harus berkembang juga ya? Karenanya KPPU dan juga pebisnis Indonesia, pelaku usaha Indonesia juga harus menyesuaikan diri. Ini harus memahami dunia bisnis yang baru ini. Ya. Karena kalau enggak nanti sesuatu yang harusnya tidak dilarang bisa kita larang. Begitu sebaliknya, seharusnya satu pelaku usaha yang dilarang malah tidak kita ambil tindakan. Padahal ini sangat merugikan masyarakat. Nah, KPPU telah melakukan langkah-langkah ya, dengan melakukan kerjasama dengan berbagai instansi. Kita juga mengirim staf kita dan juga komisioner ke berbagai negara, mengikuti seminar-seminar, mengikuti pertemuan-pertemuan, di mana dalam 2-3 tahun terakhir ini justru memang banyak membicarakan digital ekonomi ini. Kita juga bekerjasama dengan berbagai negara seperti Australia, World Bank, melakukan riset mengenai digital ekonomi di Indonesia. Jadi kita juga mempersiapkan diri untuk menghadapi perkembangan bisnis yang terjadi akibat adanya digitalisasi daripada kegiatan ekonomi ini. Oke, jadi dari sisi capacity building untuk personil KPPU, baik dari level komisioner maupun staf sudah diupayakan untuk dapat mengikuti lah. Ya benar sekali. Jadi saya juga menekankan kepada bagian ini ya, pelatihan dan pendidikan KPPU untuk aktif sekali melakukan pelatihan-pelatihan, training-training untuk staf KPPU, karena ini modal dasar ya bagi perkembangan lembaga, bukan hanya karena ada digital ekonomi, tapi dalam rangka kita melaksanakan tugas-tugas kita secara profesional, penuh integritas, maka itu dibutuhkan pelatihan-pelatihan termasuk dalam bidang digital ekonomi. Digital ekonomi. Kalau dari sisi koordinasi Pak, ini kan soal era digitalisasi ekonomi kan bukan hanya KPPU yang merasakan atau yang terdampak ya. Tadi Bapak menjelaskan terkait dengan sesama otoritas persaingan di dunia ya, sudah ada pembicaraan-pembicaraan. Nah, kalau di dalam negeri nih Pak, dengan koordinasi dengan instansi-instansi terkait, apakah juga rutin atau intens dilakukan? Ya, kita rutin ya melakukan koordinasi dengan kementerian-kementerian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Perhubungan, pemerintah daerah, ya, Kementerian Informasi itu. Jadi itu bahkan kita sudah melakukan MOU dengan kementerian-kementerian dan pemerintah daerah dalam rangka menciptakan persaingan yang sehat dan di Indonesia. Oke, tantangannya seperti apa sih Pak? Kita tahu bahwa kalau di KPPU itu kan kita melakukan analisis terkait dengan pasar bersangkutan misalnya, salah satunya adalah geographical market ya. Nah, sementara ketika kita memasuki era digitalisasi, ini kan dunia semacam nggak ada batasnya nih, borderless, worldwide. Nah, KPPU gimana nih tantangannya kalau misalnya seperti ini? Nah, seperti saya sampaikan tadi ya, jadi ajaran-ajaran mengenai pasar ya, mengenai pasar bersangkutan, mengenai konsentrasi pasar ini tentu kan jadi berubah. Betul. Itu ya dengan ini. Begitu juga dengan ajaran-ajaran lainnya. Karena ada juga bisnis selama ini pelaku usaha itu bersaing dalam harga. Nah, tapi dalam digital ekonomi ada juga yang mereka tidak mengenal harga. Gitu. Tapi yang diinikan adalah data, misalnya yang menjadi modalnya. Betul, aset. Jadi asetnya adalah bukan lagi dalam bentuk uang, fisik, tapi berupa data. Semakin banyak data, maka berarti aset dia semakin valuasinya semakin banyak, besar. valuasinya semakin besar. Itu juga menjadi modal utama dalam kegiatan bisnis digital. Nah, ini kan tentu mempengaruhi apa itu yang disebut pasar, apa itu yang disebut konsentrasi pasar, pasar bersangkutan, semua akan berubah. Begitu juga dengan bagaimana berkompetisi, kita nggak bisa hanya melihat harga, tapi juga melihat hal-hal lain.
Oke. Lantas Pak, kita kan ngomong soal masa depan. Benar. Kalau kita ngomong soal masa depan, kita ngomong soal visi, kita ngomong soal mimpi. Nah, mimpi Pak Ketua untuk KPPU ke depan itu sebagai otoritas persaingan usaha ini seperti apa Pak? Mimpinya ya? Ya, saya sebenarnya mengidamkan KPPU ini menjadi bagian dari kebijakan ekonomi nasional. Itu, jadi KPPU ini saya sangat yakin gitu ya, bahwa nilai-nilai persaingan itu harus benar-benar tertanam di dalam jiwa ya, di dalam hati seluruh rakyat Indonesia. Jadi bukan hanya bagi pelaku usaha. Karena pelaku usaha itu juga dalam rangka produksi dia melibatkan industri pihak-pihak lain. Misalnya dari sisi perizinan aja. Ini ya, perizinan yang panjang, yang lama, yang segala macam itu akan merugikan pelaku usaha kita. Tidak efisien. Sehingga tidak efisien. Begitu juga dengan pelaku usaha kita itu mereka juga perlu menyadari bahwa mereka harus berusaha sungguh-sungguh agar mereka kompetitif, agar mereka bisa menawarkan barang-barang yang lebih unggul dari pihak lain. Begitu juga dengan services yang bagus. Ini harus dihayati oleh seluruh kita dalam semua aktivitas. Nah, jadi kalau kita nggak menanamkan nilai-nilai ini, maka kita akan ketinggalan. Nah, saya harapkan KPPU akan selalu terlibat dalam diskusi-diskusi mengenai aktivitas ekonomi ini. Jadi saya sering iri melihat di TV banyak pihak diajak diskusi mengenai perkembangan ekonomi Indonesia. Nah, sementara KPPU yang harusnya menurut saya juga Sesuai dengan tugas dan wewenangnya. sesuai dengan tugas wewenangnya bisa memberikan masukan-masukan agar industri-industri kita ini bisa lebih berkiprah lagi, bisa lebih maju lagi, dan bisa menghasilkan produk-produk ataupun jasa-jasa yang memang unggul ya, dan mensejahterakan ya, karena dia efisien, harganya murah, kan rakyat jadi senang. KPPU, saya pribadi merasa sedih kalau makin banyak barang dari luar negeri masuk ke sini dan diminati oleh rakyat Indonesia. Jadi sebenarnya dari sisi daya saingnya juga akhirnya berpengaruh juga untuk Benar. produk-produk kita. Ya? Dan selama ini KPPU masih kurang dilibatkan dalam hal-hal yang seperti Untuk itu. mencapai mimpi Pak, untuk mencapai mimpi Pak Ketua tadi, apa yang sudah dilakukan dan akan dilakukan oleh Pak Ketua? Nah, memang pada periode kita ini kita membuka diri pertama. Jadi selama ini memang ada pendapat ya bahwa KPPU ini lembaga independen, karenanya harus menjaga jarak dengan instansi pemerintah lainnya maupun dengan pelaku usaha. Nah, ini menurut pendapat hemat kami, ini komisioner pada periode ini akan membuat suatu hambatan ya. Ada barrier. Ada barrier. Jadi pihak-pihak di luar KPPU tidak mengerti, Segan dengan segan dan mungkin kurang memahami apa yang dilakukan, apa peran dari KPPU. Nah, dengan kita membuka diri selama ini, maka pelaku usaha sudah semakin mereka berani datang ke kita, melaporkan, diskusi, konsultasi. Begitu juga dengan pemerintah, itu juga makin terbuka terhadap KPPU. Nah, itu langkah pertama yang kita lakukan. Kita juga aktif melakukan executive meeting dengan para pelaku usaha, gitu kan. Kita juga aktif memberikan saran-saran kepada pemerintah. Kemudian kita juga membuka ini kanwil, ya. Kita menambah 2 kanwil. Ini memindahkan kanwil Batam ke Lampung yang melingkupi Sumatera bagian selatan, sehingga KPPU makin dekat kepada rakyat. Kita harapkan ke depannya justru kita akan menambah kantor perwakilan lagi ini sehingga bisa lebih dekat. Sekarang masih ini terdapat beberapa kantor wilayah ya, yang wilayah kerjanya masih terlampau luas. Sebagai contoh di Kalimantan kita cuma ada 1 kanwil, padahal itu 1 pulau yang sangat besar. Ini nggak mungkin bisa kita memberikan pelayanan secara efektif ya, itu dengan pola seperti itu. Berharap ke depan kita juga masih bisa melakukan itu dengan menambah kanwil-kanwil lagi, sehingga masyarakat Indonesia termasuk pelaku usahanya itu memahami bagaimana peran daripada KPPU yang sebenarnya. Jadi kita ini adalah mitra, sahabat bagi masyarakat, bagi pelaku usaha. Jangan ditakutin, gitu ya, jangan ditakutin karena tidak ada niat kita untuk mengganggu. Nggak bangga sama sekali menghukum. Nggak bangga sama sekali menghukum.
Ini sebagai satu contoh ya, waktu bulan puasa yang lalu kita berusaha, upaya kita pertama kita ingin mencegah jangan sampai karena sekarang lagi COVID, jangan sampai alat-alat kesehatan ini menjadi mahal. Oke. Kita juga mencegah jangan sampai bahan-bahan pokok naik harganya atau langka di pasar. Nah, langkah kita apa? Kita berkirim surat kepada para pelaku usaha, kita bertanya bagaimana produksinya, bagaimana pemasarannya. Mungkin bagi pelaku usaha ini agak mengganggu. Dalam arti ini ada apa sih? Padahal sebenarnya goal kita, tujuan kita adalah jangan sampai barang ini harganya menjadi meningkat, tidak sehingga masyarakat banyak yang tidak mampu untuk Apalagi membeli. di masa COVID Pak ya, di masa pandemi COVID itu. Benar. Dan alhamdulillah ternyata itu efektif. Itu. Jadi harga turun ini dan walaupun ada beberapa pelaku usaha yang merasa terganggu, tapi waktu kita jelaskan bahwa ini goal kita bukan untuk mencari-cari salah, bukan, cuman ingin menjaga agar supply dan demand, terutama kebutuhan pokok, kebutuhan dalam rangka mengatasi COVID itu bisa tersedia dan dengan harga yang wajar. Nah, itu menarik Pak, karena kalau kita amati reaksi otoritas persaingan usaha di dunia menghadapi pandemi COVID, let's say kita tarik dari mulai WHO declare bahwa COVID sebagai pandemik. Iya. Itu kan beberapa negara mengeluarkan produk-produk, Iya. mengeluarkan aksi-aksi, misalnya Australia ada authorization, Iya. Kanada juga, Inggris, Amerika juga seperti Iya. itu. Nah, dalam konteks otoritas persaingan usaha di Indonesia, KPPU apa yang dilakukan Pak? Nah, pertama kita juga di samping tadi ya, kita mencegah jangan sampai ada kenaikan ataupun kelangkaan alat-alat kesehatan, pelayanan kesehatan dan bahan pokok. Kita juga mengambil kebijakan bahwa dalam rangka mengatasi pandemi COVID-19 ini, maka KPPU membenarkan adanya penunjukan langsung. Gitu. Jadi tidak perlu tender, asal itu ada dasar hukumnya bahwa mereka tidak perlu tender, itu kita benarkan. Itu. Yang kedua, kita juga menerapkan bahwa kalau terjadi kerjasama, maka kita akan menerapkan rule of reason. Ini, yang tadinya rule of reason ini kan harus didalilkan oleh pelaku usaha. Nah, dalam hal ini maka KPPU yang akan menerapkan sendiri. Akan melihat alasan-alasan pelaku usaha ini. Kalau memang kerjasama itu dilakukan dalam rangka efisiensi, dalam rangka mengatasi kebutuhan COVID, dalam rangka mengatasi menurunnya aktivitas ekonomi akibat krisis COVID ini, maka hal itu bisa dibenarkan. Jadi artinya KPPU membedakan antara kolaborasi dengan konspirasi. Benar, iya. Oke. Kemudian dari sisi relaksasi Pak, itu kan kita lihat dari sisi pemerintah ya, Iya. pengadaan barang dan jasa, walaupun tadi Pak Ketua membuka diri KPPU konsultasi yang tadi untuk relaksasi tugas kewenangan KPPU, ada juga relaksasi nggak sih Pak? Ya itu seperti saya sampaikan tadi bahwa tender itu tidak perlu dilakukan, Misalnya bisa dilakukan penunjukan notifikasi langsung. merger dan Kemudian juga dalam rangka notifikasi merger juga kita waktu itu agak kita pertimbangkan ya. Memang ada batas waktu sebulan misalnya, tentu dalam rangka COVID ini itu kita tidak strict menerapkan itu. Begitu juga dalam notifikasi merger kita menerapkan notifikasi sederhana. Itu. Jadi yang tadinya selesainya lama gitu ya, bisa 1 tahunan lebih, sekarang bisa 14 hari setelah data-data terpenuhi itu bisa selesai. Nih, kecuali kalau memang ada kemungkinan merger akuisisi itu mengurangi persaingan ataupun merusak persaingan secara signifikan, tentu itu harus kita periksa secara full, nggak bisa dengan cara sederhana. Nah, itu langkah-langkah yang kita lakukan. Itu walaupun kita tidak secara gamblang ya menyatakan bahwa dibolehkan kerjasama atau segala macam, tapi sebenarnya dengan kita menerapkan penilaian secara rule of reason terhadap semua aktivitas dalam masa COVID ini, maka itu juga sebenarnya sudah relaksasi. Relaksasi artinya reaksi KPPU atau kegiatan yang dilakukan oleh KPPU ketika menghadapi pandemi COVID-19. Ya, kita juga mengurangi mengurangi aktivitas kita yang kira-kira bakal dirasakan mengganggu oleh pelaku-pelaku usaha. Itu secara ini kita walaupun kita tidak
dinyatakan di muka umum, tapi sebenarnya itu kita lakukan. dilakukan sebenarnya Pak ya. Kita lakukan. Yang saya tertarik Pak, tadi disampaikan bahwa KPPU itu punya kantor-kantor wilayah ya. Iya. Jadi artinya yang saya baca, internalisasi nilai-nilai persaingan usaha ini tidak dilakukan dalam konteks fokus untuk pemerintah pusat ya, Benar, tapi iya. juga di daerah. Iya. Nah, strateginya apa Pak? Selain kemudian ada kanwil, apalagi kanwilnya cuma ada berapa ini Pak? Bisa Ada dijelaskan? 6. 6 ya? Iya. 6 yang meliputi seluruh wilayah Indonesia ya? Iya. Nah, seperti saya sampaikan tadi ya, ini tentu kurang ya ininya. Dan karenanya kita juga banyak memanfaatkan teknologi ya ininya. Jadi kita banyak melakukan webinar, kemudian juga brosur-brosur ya. Kita juga bisa menerima konsultasi, laporan dan lain sebagainya melalui elektronik. Bahkan kalau saya tidak salah, KPPU sudah merilis peraturan komisi terkait dengan penanganan perkara elektronik. Benar. Jadi peraturan KPPU nomor 1 2020 itu di dalam rangka COVID ini kita tentu agak sulit untuk mengadakan pemeriksaan-pemeriksaan baik proses penyelidikan maupun dalam proses persidangan secara langsung. Betul. Karenanya kita mengintroduksi tindakan-tindakan tersebut, penyelidikan maupun persidangan bisa dilakukan secara elektronik dan itu sudah berjalan, berjalan normal. Walaupun kadang-kadang ada gangguan, ini internet matilah, listrik matilah ya, tapi masih tetap bisa berjalan secara. Suaranya kelihatan mukanya kelihatan, suaranya ya. Ya. Tapi ini terobosan Pak. Kalau misalnya kita lihat beberapa aparat penegak hukum kan juga sama ya dengan KPPU, artinya menerapkan juga persidangan-persidangan secara elektronik, dan ini kalau kita lihat dari sisi efisien atau efektivitas ini menghematnya luar biasa saya pikir. Benar, iya. Oke, kemudian Pak, ini masih soal mimpi dan juga peran KPPU. Iya. Kayaknya bulan-bulan ini kayak ada hari-hari yang penting ya. Catatan kami ini tanggal 8 Agustus Pak, itu ASEAN berdiri Pak. Jadi hari berdirinya atau hari lahirnya ASEAN, catatan kami tanggal 8 Agustus 67 itu ASEAN berdiri. Artinya sekarang sudah berusia 53 tahun. Ya. Yang ingin kami tanyakan Pak, apa sih Pak kiprah KPPU sebagai otoritas persaingan usaha tentunya ya dalam apa namanya perannya di regional. Kalau bisa disampaikan secara internasional lebih baik lagi. Jadi kebetulan ya, KPPU ini merupakan salah satu lembaga persaingan tertua di ASEAN. Jadi kita itu berdiri hampir berbarengan dengan Thailand. Oke. Ini, namun Thailand agak kurang dalam penegakan hukumnya ya. Bahkan berapa 15-an tahun setelah berdiri itu cuman beberapa kasus yang mereka tangani. Nah, KPPU cukup berperan aktif untuk menangani kasus-kasus yang ada di Indonesia. Ini tentu bukan berarti karena banyak pelanggaran di Indonesia lalu di negara lain enggak gitu. Tapi ini adalah menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh ingin menciptakan persaingan yang sehat di Indonesia. Nah, dengan pengalaman yang lama itu, maka KPPU ini menjadi salah satu role model di ASEAN. Jadi kita banyak melakukan kerjasama dengan lembaga persaingan di tingkat ASEAN maupun di dunia. Itu di tingkat ASEAN sendiri kita seringkali diminta ya untuk melatih tenaga-tenaga lembaga persaingan di berbagai negara di ASEAN. Begitu juga staf kita, ahli kita juga sering diminta untuk stay ya di lembaga-lembaga persaingan di ASEAN itu untuk memberikan pembelajaran. Di samping itu juga kita menginisiasi berbagai kegiatan itu termasuk pelatihan-pelatihan bagi otoritas persaingan usaha di ASEAN. Di tingkat dunia kita punya hubungan sangat baik dengan US FTC, dengan European Commission, dengan GFTC, dengan Jerman ya, ini lembaga juga dengan berbagai negara ya, ininya ANTAC juga PBB ya, kita juga aktif.
Izin Pak memotong Pak. Iya. Di podcast atau informasi yang kami terima, ketika awal-awal undang-undang persaingan usaha ini diintrodusir ke Indonesia, itu kan bisa dianggap sebagai sesuatu yang baru. Iya. Artinya banyak dikirim ahli-ahli ke Indonesia. Salah satunya dari Jerman ya, Bundeskartelamt, kemudian melalui GTZ, itu kan ada program-program. Yang saya dengar, Pak Kurnia itu terlibat loh di awal itu. Ya, Benar jadi itu, Pak? waktu itu tentu saya kebetulan ngajar mata kuliah ini ya, Pak. Nah, jadi saya jadi asisten dosen untuk mata kuliah ini dari tahun 94. Itu, Oh gitu, Pak? Ya. Oke. Waktu itu kita mengajarkan hukum persaingan usaha Amerika, kemudian pada tahun 98 saya menjadi penanggung jawab mata kuliah hukum persaingan usaha di UI, di Fakultas Hukum UI. Nah, karenanya waktu lahirnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 99 ini kemudian mempersiapkan KPPU, kemudian dalam hal pada waktu itu memang banyak ada ahli-ahli dari berbagai negara, terutama dari Jerman itu Prof. Karte ya? Profesor Karte itu banyak, juga ada Profesor Herman itu banyak terlibat gitu. Kemudian mereka juga menyiapkan buku gitu. Kebetulan buku mengenai persaingan usaha di Indonesia Komentar atas undang-undang ini itu saya waktu itu diminta mengedit buku tersebut, tapi waktu itu saya bilang karena waktunya sangat singkat, jadi saya bilang waduh ini nggak mungkin dalam waktu yang singkat ini saya bisa mengedit, tapi kemudian semampunya saja mereka bilang gitu. Nah itu buku yang dulu pernah terbit dan masih berlaku sampai sekarang. Jadi saya kira artinya dari masih dulu itu bagus. sebenarnya Pak Ketua atau Pak Kurnia itu sudah terlibat dalam proses, dulu kan semacam capacity building ya, peningkatan kapasitas untuk Indonesia malah untuk apa namanya memahami dalam proses introdusir undang-undang persaingan usaha. Pada waktu itu juga saya diminta untuk menyiapkan ini ya pedoman-pedoman dari pasal itu, kita mempersiapkan formatnya, mulai dari formatnya itu kita siapkan bersama dengan teman-teman di KPPU untuk menyiapkan pedoman tersebut. Oke. Jadi nggak kaget ya kalau saya dengar, justru saya yang kaget Pak. Ternyata tahun 94 ini beliau sudah ngajar hukum persaingan usaha ya. Undang-undangnya padahal baru ada tahun 99 ya. 99. Jadi begitu dibahas kemudian diundangkan jadi nggak kaget lagi ya. Karena sudah mempelajari itu. Benar, dan secara umum ini hampir mirip ya. Ini mirip dari ini pasal-pasal ini ya, ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 5 dengan apa yang ada di berbagai negara lainnya. Tentu ada penyesuaian dalam pelaksanaannya sesuai kondisi negara masing-masing. Oke, Pak Kurnia, diskusi kita sangat menarik, banyak sekali insight dan penjelasan-penjelasan yang sangat bermanfaat ya, dan semoga juga bermanfaat untuk sobat kompetisi pemirsa Pod Country. Nah, untuk itu Pak Ketua, di edisi spesial Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 ini, kami dari Pod Country sangat berterima kasih atas perkenanan Bapak Ketua untuk hadir di Pod Country. Nah, untuk itu Pak, bila diperkenankan untuk menyampaikan closing statement kepada sobat kompetisi dan pemirsa Pod Country kita. Oke, baik, terima kasih sahabat kompetisi. Pertama-tama kita harus bersyukur atas kemerdekaan negara kita, dan ini adalah hasil perjuangan dari pejuang kita. Bukan berarti kita harus leha-leha. Kita harus tanamkan jiwa persaingan, jiwa berusaha yang jujur, yang adil, berikan kesempatan yang sama kepada semua pelaku usaha untuk bisa berusaha di negara yang adil makmur, negara yang gemah guripah, yang terkenal dengan kekayaannya. Namun demikian, apabila kita tidak meningkatkan kemampuan kita, apabila pelaku usaha kita tidak melakukan inovasi, tidak melakukan servis terbaik, tidak melakukan efisiensi, maka akan kalah bersaing. Nah, saya berharap bahwa pelaku usaha kita ini bisa menjadi pelaku usaha yang unggul, menang bersaing baik dalam negeri maupun di dalam luar negeri. Oke, luar biasa Pak Kurnia Toha. Mungkin bisa diucapkan Pak, selamat Hari Kemerdekaan untuk seluruh warga Indonesia atau seluruh masyarakat Indonesia Pak. Baik, terima kasih. Saya Kurnia Toha, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha, mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75, Indonesia maju,
persaingan yang sehat, sejahterakan rakyat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian Sobat Kompetisi, pemirsa Pod Country dimanapun Anda berada. Demikian edisi spesial Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 beserta tamu yang sangat spesial, yang sangat terhormat, Bapak Kurnia Toha, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Republik Indonesia. Kami harap bahwa video atau wawancara kita di Pod Country di edisi spesial ini dapat bermanfaat untuk Sobat Kompetisi, pemirsa Pod Country dimanapun Anda berada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!